Oke, terkait altcoin season. Jadi banyak sekali pertanyaan terkait altcoin season ini. Nah, di sini saya mau recommended salah satu altcoin yang menurut saya bakal hype nanti, yaitu BRN Metaverse Token. Yang membuat saya untuk mengoleksi BRN Metaverse Token ini adalah burningnya atau pembakarannya. Dalam 80 hari ke depan, teman-teman, dia akan bakar 90% dari supply-nya. Bahkan berita menarik ini sudah diangkat oleh Bitcoin.com. Ya, ini news besar dan kita tahu bersama Bitcoin.com ini adalah media besar juga, teman-teman. Untuk di tokenomics-nya saja, teman-teman, ini sudah di-prepare 88% dari awal ya untuk di-burn ya, sedangkan liquidity 2%, teman-teman, stack 4%, teman-teman, dan 5% untuk pay to earn ya, karena kita tahu base dari token ini atau project ini adalah GameFi. Kira-kira seperti itu, teman-teman ya, sedangkan marketing di sini hanya 1%. Bahkan di official Twitternya di 22 jam yang lalu mereka baru saja mempublish ya atau membuat announcement terkait pembakaran ini yang membuat sisa supply-nya tinggal 30 juta koin. Buat kalian semuanya yang ingin beli koin ini dan ingin dapat bonus, silakan daftar Maxi Exchange dengan menggunakan link di deskripsi dan beli langsung ya, kira-kira seperti itu. Halo kalian semua para investor dan holders kripto dimanapun kalian berada. Buat teman-teman semua semoga sehat dan sukses terus. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian yang sudah like video ini dan subscribe channel ini. Oke teman-teman, di sini lagi rame banget ya, lagi rame banget. Kita menunggu hari, kita menunggu momen yang sangat berharga nanti di bulan April, apalagi kalau bukan halving Bitcoin, teman-teman. Momen halving Bitcoin ini menjadi momen yang bagus banget ya di awal tahun ini. Karena apa? Karena di Januari kemarin juga, di awal banget atau pembukaan tahun ini, tepatnya di tanggal 10 Januari kemarin ya 2024, itu disetujuinya ETF Bitcoin Spot oleh SEC, teman-teman. Jadi ini yang bakal kayaknya bakalan ngebuat ledakan besar di pasar kripto untuk di tahun 2024 ini, teman-teman. Dengan adanya berita-berita bagus ini, kalian mungkin sudah nyiapin amunisi kalian ya untuk investasi. Di sini saya bakal bahas sedikit ya, apa yang terjadi sih setelah halving Bitcoin ini, bakalan ada apa letupannya, bakalan meledak segimana besarnya, atau mungkin apa sih prediksi-prediksi dari top-top analis. Tapi sebelum itu ya teman-teman, sebelum kita masuk ke bahasannya, saya pengen disclaimer dulu nih buat kalian. Channel ini bukan channel financial advisor, teman-teman. Di sini kalian harus dior, kalian harus cari berita pembanding, kalian harus cari informasi-informasi yang valid supaya nanti keputusan kalian untuk berinvestasi tidak berujung di penyesalan. Dan kalian semua jangan lupa untuk subscribe terus channel ini dan like video ini, teman-teman. Oke, kita langsung masuk ya. Sebelum saya masuk ke beritanya, saya mau update market dulu seperti biasa. Kalau kita lihat di sini ya, overall market ini lagi hijau semua, lagi bagus-bagusnya, lagi banyak banget aset kripto yang naik. Ya tentunya ini juga dipengaruhi oleh dominasi Bitcoin ya teman-teman. Di sini kapitalisasi pasar kripto global saat ini mencapai 1,87 triliun dolar, meningkat 3,5% lebih selama sehari terakhir ini. Dan untuk volume pasar kripto total 24 jam terakhir ini adalah 71,58 miliar dolar, yang membuat ini meningkat menjadi 47,68%. Dan kemudian volume total di DeFi saat ini 5,92 miliar dolar atau persentasenya adalah 8,27% dari total volume pasar kripto 24 jam terakhir. Dan untuk volume stablecoin itu sekarang ada di 64,6 miliar dolar yang merupakan 90% atau 90,25% dari total volume pasar kripto 24 jam. Dan untuk dominasi Bitcoin sendiri saat ini adalah 52,42%. Sepanjang hari ini dari kemarin dia turun 0,06%. Ya bukan penurunan yang signifikan, tetap masih di atas 50% teman-teman dominasi Bitcoin. Masih sepowerful itu. Oke, kita langsung ke Bitcoin ya teman-teman. Di sini Bitcoin harganya hari ini sudah 49.800-an teman-teman. Di sini sudah sedikit lagi akan menyentuh 50.000. Mudah-mudahan ya Bitcoin ini bisa menyentuh 50.000 di minggu ini. Di satu hari terakhir ini peningkatannya sebesar 3,4%, dan untuk satu pekan terakhir ini ada peningkatannya 16,35%. Ini signifikan banget ya teman-teman, kenaikannya cukup tinggi di satu pekan terakhir ini. Dan kemudian
Untuk Ethereum sendiri kenaikannya cukup bagus juga di 1 minggu terakhir 14,12%, dan 1 hari terakhir ini kenaikannya sudah di 5,63%. Harga jualnya sekarang per unitnya untuk Ethereum adalah 2.600-an teman-teman. Dia sudah melewati titik resistance-nya ya di 2.500. Mudah-mudahan ini akan bertahan seperti ini sampai akhir minggu supaya ini bisa menjadi titik support yang baru. Jadi nanti di awal bulan depan harapannya sih bisa sampai di 2.800 teman-teman. Di 2.800 itu mudah-mudahan bisa menjadi support baru, sehingga nanti di pertengahan bulan ini atau 3 bulan ke depan ada kemungkinan Ethereum ini bakalan naik ke $4.000 teman-teman. Itu baru prediksi ya. Dan untuk Solana teman-teman, Solana di sini ada 24 jam terakhir ini kenaikannya 6%, 6,3%. Dan juga untuk 1 pekan terakhir ini ada 17,9%, hampir 18% ya. Kemarin dijual masih sekitar $108, sekarang sudah $113 teman-teman per unit untuk Solana. XRP di sini tidak ada kenaikan yang signifikan, kenaikannya cuma 1% aja ya di 1 hari terakhir. Harganya masih dijual setengah dolar lebih atau $0,52 teman-teman. Dan di sini untuk Cardano sendiri, Cardano di 1 hari terakhir juga tidak cukup signifikan, masih cenderung sideways teman-teman dari hari kemarin. Dan untuk Shiba di sini ya, saya update sedikit, Shiba ini masih berjuang untuk kill 1.0 lagi, tapi di sini sudah 95 ya teman-teman, 9518, 9517. Kenaikannya di 1 hari terakhir ini ada 1,83%, dan kemudian 1 pekan terakhir kenaikannya cukup bagus di 6,7%. Ya mudah-mudahan saya berharap sih di akhir bulan inilah, paling tidak sebelum di bulan Maret nanti, saya berharap Shiba Inu sudah bisa kill 1.0 lagi. Jadi cuma tinggal 04 di belakang koma. Buat kalian para Shiba Army pasti menunggu-nunggu juga kan. Mudah-mudahan harapan kita bisa terwujud, dan mudah-mudahan banyak berita bagus juga dari Shiba Inu. Oke, kita ngelihat lagi ini koin favorit saya teman-teman. Di sini ada Arbitrum. Arbitrum kenaikannya cukup bagus juga di 1 hari terakhir. Di sini 1 hari terakhir kenaikannya 6,3%, dan kemudian untuk 1 pekan terakhir 15,6%-an teman-teman. Dan di sini dia sudah melewati area $1 teman-teman, sudah dijual di angka $2 lagi. Tapi ini masih belum kuat ya teman-teman. Di sini angkanya masih belum terlalu kuat untuk bisa menjadi titik support yang baru. Karena harapannya adalah Arbitrum bisa sampai di $2,2 atau $2,3 ya, yang nanti akan menjadi titik resistance-nya di situ. Kalau itu sudah bisa dilewatin, kemungkinan di angka $2 sampai $2,2 adalah titik support yang baru untuk naik terus teman-teman. Oke teman-teman, itu mungkin sedikit ya update market untuk saat ini. Kali ini saya mau bahas berita tentang Bitcoin teman-teman. Di sini memang Bitcoin ini lagi panas-panasnya, lagi pengen meledak sepertinya, lagi kayaknya koin ini memang di awal tahun ini ataupun mungkin sepanjang tahun ini akan menjadi obrolan yang menarik banget, karena Bitcoin ini punya momentum dan berita bagus banget di tahun ini teman-teman. Sebelumnya ya di awal tahun kemarin kita sudah dibuka dengan disetujuinya ETF Bitcoin Spot oleh SEC teman-teman, dan di situ kira-kira ada 10 perusahaan yang sudah mengajukan proposal dan disetujui. Dan untuk bulan April ini, 2 bulan ke depan kurang lebih, berita bagusnya adalah akan ada halving Bitcoin teman-teman. Ini sudah menjadi obrolan di mana-mana. Teman-teman yang selalu update beritanya pasti sudah menunggu-nunggu ini semua. Karena dengan halving Bitcoin ini dampaknya akan meningkatkan kelangkaan dari Bitcoin itu sendiri ya teman-teman. Dan selain itu ya, karena Bitcoin ini dominan atau dominasinya lebih dari 50% yang mempengaruhi ekosistem cryptocurrency, makanya ini dampaknya juga bisa meningkatkan value atau meningkatkan nilai dari koin-koin yang lain teman-teman. Makanya di sini halving Bitcoin sangat dinanti-nanti dan sangat penting banget untuk keberlangsungan cryptocurrency ke depannya teman-teman. Oke, kita coba langsung masuk ke berita pertama ya. Di sini menghadapi halving Bitcoin, di sini kurangnya tinggal 10.000 blok teman-teman sebelum Bitcoin di halving. Pertanyaannya adalah, akankah Bitcoin menembus $50.000? Saya langsung jawab ya, boleh nggak ini teman-teman, karena memang harapannya juga di situ ya. Harapannya setelah halving ini sudah di 50.000, dan kalau kita ngeliat pasar tadi juga kan harganya sudah 49.000 juga, sudah mau ke 50.000. Ya kemungkinan besar dia akan sampai di 50.000, itu menurut saya ya teman-teman. Tapi coba kita baca dulu beritanya, kita lihat, kita baca satu persatu. Ketika hitungan mundur menuju halving Bitcoin berikutnya berada di bawah 10.000 blok, investor dan pedagang kripto bersiap-siap menghadapi lonjakan volatilitas. Halving, yang merupakan sebuah event yang terjadwal yang memotong setengah imbalan penambangan blok baru, adalah mekanisme ekonomi mendasar yang dirancang untuk memperkenalkan kelangkaan ke dalam tokenomics Bitcoin.
Secara historis, periode-periode ini telah memicu pergerakan bullish yang signifikan. Dan kali ini pertanyaan yang ada di benak setiap investor adalah, apakah Bitcoin akan menembus angka 50.000? Saat ini Bitcoin sudah berada di kisaran $49.000, menyusul pemulihan luar biasa dari penurunan sebelumnya. Kebangkitan ini ditandai dengan tren naik yang berkelanjutan, menembus level resistance dengan momentum bullish yang tegas. Namun, ketika halving semakin dekat, spekulasi dan pola historis menunjukkan potensi lonjakan harga. Ya, ini saya setuju ya teman-teman, dia kayaknya bakalan menembus ambang batasnya, menembus 50.000, dan prediksi saya pribadi sih bakalan lewat di 50.000 ya, mungkin sekitar 50.500 atau 51.000-an teman-teman. Karena apa? Karena di sini kita ngelihat antisipasinya ya teman-teman. Antisipasi investor besar itu sangat-sangat jeli mereka ngelihat. Mereka ngelihat apalagi paus-paus Bitcoin itu mereka sudah ngelihat ya. Ketika apalagi cuma tinggal 10.000 blok lagi, ini pasti mereka sudah mulai ngeruk yang banyak teman-teman. Dan di sini kalau sudah dikeruk banyak, otomatis harga itu akan bullish teman-teman. Di sini saya yakin ngeruknya bakalan banyak. Karena bukan cuma halving Bitcoin aja momennya di sini. Karena inflows untuk ETF Bitcoin spot juga ini lagi gila-gilaan, besar banget yang masuk ya. Jadi di sini saya yakin dia bakalan menembus $50.000 ini teman-teman. Nah, kalau di sini kita lihat analisanya ya, saat ini dukungan lokal yang penting untuk Bitcoin berdiri kokoh di 46.000. Ini support lokalnya teman-teman di 46.000. Ini adalah lambang batas yang telah diuji dan dipertahankan dengan kuat, menawarkan cadangan yang dapat diandalkan selama penurunan harga. Di sisi lain, Bitcoin menghadapi resisten yang kuat di sekitar 49.500. Nah, kalau kita lihat harga sekarang kan sudah 49.800 ya, otomatis ini dia sudah melewati titik resistance yang paling sulitnya di 49.500. Mudah-mudahan dia bisa bertahan cukup lama di sini ya, di 49.500. Kalau bisa bertahan kuat di situ, nanti kemungkinan besar dia akan menjadi titik support yang baru ya teman-teman, sehingga kemungkinannya lebih besar untuk dia naik ke angka $50.000. Dan untuk skenario pertumbuhannya sendiri, jika tren historis setelah halving benar adanya, nilai Bitcoin dapat melonjak jauh di atas resistance $50.000 setelah kejadian tersebut. Berkurangnya pasokan baru ditambah dengan meningkatnya permintaan, terutama dari investor institusional, dapat memicu kenaikan harga. Jika skenario ini terjadi, kita dapat menyaksikan pengujian ulang New ATH seiring dengan melonjaknya sentimen pasar. Sebaliknya, jika pasar terlalu mengantisipasi peristiwa halving, skenario penurunan mungkin terjadi, sehingga mengarah pada hasil beli berdasarkan rumor dan jual berdasarkan berita. Skenario seperti itu dapat membuat harga Bitcoin kembali ke level supportnya atau lebih jauh lagi jika kondisi makroekonomi memburuk atau jika hambatan peraturan semakin intensif. Oke teman-teman, banyak faktor juga ya yang bisa mencegah Bitcoin ini naik. Salah satunya tadi itu ya, berita bagus atau FUD itu bisa menjadi salah satu trigger untuk naik turunnya atau fluktuasinya pasar Bitcoin teman-teman. Jadi ada kemungkinan sebagian besar investor Bitcoin ini kemakan berita ya. Jadi dia beli berdasarkan rumor yang ada. Seperti kemarin kita lihat pasca disetujuinya ETF Bitcoin spot itu kan, di situ kan ada momen jual beli berita teman-teman. Jadi harga Bitcoin yang tiba-tiba fluktuatif banget, nah itu mungkin dipengaruhi dari situ ya teman-teman, dari jual beli berita. Jadi dia beli berdasarkan rumor yang ada, terus dia jual nanti ketika ada FUD, ada berita yang buruk sedikit langsung dijual. Dan kemungkinan faktor yang lain juga seperti makroekonomi ya yang memburuk itu juga berpengaruh ke harga Bitcoin. Karena investor besar Bitcoin itu rata-rata investor institusional teman-teman. Jadi perusahaan-perusahaan besar yang invest banyak di Bitcoin. Kalau untuk perorangan investnya cenderung tidak terlalu besar. Dan juga faktor yang selanjutnya adalah hambatan peraturan yang semakin intensif. Mungkin ada regulasi-regulasi yang tidak melegalkan Bitcoin, atau mungkin Bitcoin diregulasi sekian ketatnya sehingga bergeraknya susah. Itu bisa jadi akan menghambat juga pergerakan bullish Bitcoin sendiri teman-teman. Jadi kita berharap mudah-mudahan faktor ini tidak terjadi sehingga Bitcoin masih bisa terus terbang sampai akhir tahun ini. Dan kemungkinan untuk prediksi saya di akhir tahun 2024 ini, atau tepatnya sekitar 7-8 bulan pasca halving Bitcoin, ini akan meningkat 100-300% teman-teman. Tapi yang paling kuat menurut saya adalah di 200% teman-teman, atau sekitar $125.000 nanti di after 7 bulan atau 8 bulanan setelah halving Bitcoin. Tapi sekali lagi teman-teman ya, itu cuma prediksi dari saya cuma melihat tren historisnya dari 2016 setelah halving dan kemudian dari 2020 juga setelah halving. Tapi yang di 2020 kemarin itu setelah setahun kurang lebih, atau enggak setelah 10 bulanan, itu naiknya bisa gila-gilaan karena kita tahu pergeseran pola dari investasi masyarakat luas ya. Karena di situ ada pandemi COVID-19 teman-teman. Sehingga pola investasi mungkin bergeser ya, jadi cenderung lebih memilih investasi di aset digital.
Itu juga mempengaruhi nilai Bitcoin jadi semakin tinggi. Mungkin kira-kira segitu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan di video saya kali ini. Mudah-mudahan kalian semua happy cuan terus. Dan sekali lagi saya mau ingetin buat kalian semua, channel ini bukan channel financial advisor. Jadi buat kalian semua tetap dior, tetap cari informasi-informasi yang valid, tetap cari berita pembanding. Jangan sampai nanti keputusan investasi kalian malah berujung di penyesalan. Sampai ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Bye.